Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dan yang kita banggakan bersama Bapak Ketua LPPM, Prof. Markus Diantoro. Pemateri kita pagi hari ini Bapak Syaiful Anwar, ST, dari Seksi Anggaran dan Perpajakan Direktorat BSDMK UM. Yang saya hormati pula para Subkor LPPM, Bu Retno, Subkor Keuangan dan Umum, kemudian Bu Lulu, Subkor Program, dan yang sangat berbahagia pada hari ini Bapak Ibu pelaksana penelitian dan pengabdian tahun anggaran 2023 Universitas Negeri Malang. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pagi hari ini kita masih diberikan waktu untuk bermuajahah, bersilaturahim di akhir-akhir kegiatan Bapak Ibu semua. Dan saya ucapkan terima kasih atas saran dan arahan Ibu Direktur Direktorat PSDMK, Bu Ani, PhD, yang mana kita LPPM diminta untuk terus memberikan sosialisasi terkait dengan teknik atau teknis pembayaran dan pelaporan pajak penelitian pengabdian masyarakat tahun 2023. Ini sebagai upaya pembinaan juga, sebagai upaya kontrol kita juga semua dari keuangan UM terhadap pelaksana penelitian pengabdian masyarakat, khususnya para pelaksana dan penelitian dan pengabdian. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pagi hari ini kita awali dengan pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Ketua sekaligus membuka, dan acara tunggal nanti ada penyampaian dari Bapak Syaiful Anwar, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Bapak Ibu adalah sambutan dan arahan dari Bapak kita, Prof. Markus, selaku Ketua LPPM, sekaligus membuka acara webinar dengan topik teknis pembayaran dan pelaporan pajak penelitian pengabdian masyarakat UM tahun anggaran 2023. Kami persilakan Prof. Markus, Bapak Ketua. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar, nggih? Sangat jelas, Prof. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, baik yang sedang dalam bertatap muka di layar masing-masing, maupun mungkin ada yang di kantor, di rumah, dan di tempat lain. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Syukur Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kita bisa bertemu dan terus melakukan aktivitas kita sehari-hari, dan juga hal yang insidental, termasuk salah satunya undangan kita di pagi hari ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dari LPPM dan semua fakultas, Bapak Ibu dosen, dan khususnya tim dari keuangan perpajakan dari BSDMK. Eh, Sebelum acara dimulai, mumpung ini ada kesempatan menyampaikan hal penting yang terkait dengan pajak, nanti akan disampaikan para ahlinya. Kita dalam melakukan penelitian pengabdian kepada masyarakat, ini mungkin kita perlu ingat ya, bahwa mungkin ini yang hadir ada Bapak Ibu dosen, tendik, dan mahasiswa, atau mungkin juga ada AR, bahwa kita melakukan kegiatan Tridharma, salah duanya adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, itu memang kewajiban kita bersama. Baik dengan ada anggaran maupun tidak ada anggaran, karena itu merupakan tugas kita, terutama para dosen ya, yang nanti membantu para mahasiswa untuk bisa segera lulus dan lulusan yang berdampak. Mengingatkan kembali bahwa kita sudah
PTNBH sudah tahun ketiga harusnya ya. Tahun kedua lah kalau kita hitung. Nah, di antara kewajiban kita sebagai PTNBH memang ada kelembagaan dan pengelolaan keuangan itu agak berbeda. Dari sisi kelembagaan, kita memang harusnya sudah punya PUI, bukan sekedar lembaga penelitian pengabdian, tapi juga punya PUI dan ada Sains Teknopark. Nah, itu yang perlu kita ke sana. Apa yang bisa menuju ke sana? Bahwa penelitian pengabdian kita tuh memang harus sudah berdampak. Berdampak itu setidaknya ada dua, kalau menurut saya. Yang pertama, karya-karya kita itu disitasi oleh mitra kita, digunakan oleh masyarakat, dan mungkin sekalian juga bisa menghasilkan income generating. Lalu karena kita PTNBH, maka penelitian kita itu juga harus menjadi global, bukan lokal Malang saja, apalagi UM ya. Tidak, kita kelasnya sudah bersaing dengan 21 PTNBH yang banyak memang itu gajah-gajah lah gitu ya. Bukan sekedar eh, ITB dan UGM, tapi banyak gajah-gajah yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu, eh, internasionalisasi yang tadi eh, bagian dari plus dampak itu menunjang kita sebagai PTNBH. Yang kedua, Bapak Ibu, perlu mengingatkan kembali ini sudah di pertengahan lebih dari bulan Desember. Waktu Pak Direktur DRTPM kunjung ke Malang membuka pameran dan pertemuan Ketua LPPM LPTK Indonesia diselenggarakan di Geraha Cakrawala, beliau menyampaikan bahwa insya Allah di akhir Desember ini akan dibuka proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk kita semua, baik dari mahasiswa maupun dosen. Nah, jadi harus sudah siap-siap. Dan di panduan kita, itu insya Allah juga akan segera kita luncurkan, kita sosialisasikan. Salah satu persyaratan untuk mengajukan dana internal kita itu adalah Bapak Ibu punya proposal yang sudah disubmit atau Bapak Ibu sudah punya proposal yang sudah didanai pada tahun sebelumnya dan khusus di RTPM pada tahun berjalan. Jadi mohon disiapkan proposal sejak dini. Nah, dari penelitian dan pengabdian yang kita jalankan maupun akan kita usulkan, ada dua komponen besar, yaitu komponen akademik dan komponen administrasi. Dua-duanya harus kita capai dan kita lakukan dengan benar. Kalau akademiknya itu cara mengukurnya ya, jadi proses penelitian pengabdiannya itu dilakukan dan juga luarannya bisa kita capai. Nah, luarannya tuh Bapak Ibu usulkan yang terbaik ya, yang terbaik sehingga nanti bisa lolos. Yang sisi komponen lainnya adalah tertib administrasi dan juga termasuk keuangan di dalamnya. Nah, salah satu yang akan kita bahas pagi ini khusus yang masalah perpajakan. Ini dua hal ya, ada pembayaran dan juga ada pelaporan secara teknis nanti di Bu Retno, Bu Lulu, di Pak Sekretaris dan siapa nanti Pak Saiful atau Pak Imron yang nanti menyampaikan. Pak Monggo nanti Pak dari tim. Saiful, Pak Saiful, Oke, Pak nanti Saiful, akan Pak menyampaikan Imron. Bapak Ibu, karena itu kewajiban Bapak Ibu peneliti dan juga pelaksana pengabdian sebagai insan yang melaksanakan eh, kegiatan dua tridharma itu untuk kemajuan UM. Namun tidak boleh lupa ada kewajiban yang melekat di dalamnya, yaitu terkait dengan salah satu sebagian di antara terkait dengan pajak. Khusus untuk nanti tahun berikutnya, untuk penelitian, pengabdian, usulan, dan lain-lain, kita akan ketemu dalam beberapa hari atau mungkin pekan berikutnya, kita akan sosialisasi agar kita lebih siap. Saya kira ini sambutan saya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sehat, terus berkarya, dan kita majukan UM bersama-sama. Tidak cukup orang yang hadir di layar ini ya, tapi Bapak Ibu dosen yang lain dan juga para tendik yang mensupport aktivitas Tridharma, salah satu di antaranya adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Saya kira demikian. Mudah-mudahan acara webinar ini berlangsung dengan baik dan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan memenuhi permintaan Pak Sekretaris, acara webinar ini kita mulai dan secara resmi dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak, saya bisa dilanjutkan. Oke, matur nuwun Pak Ketua, Bapak Ibu yang kami hormati, eh, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua secara garis besar hak-hak dan kewajiban Bapak Ibu sebagai pelaksana peneliti dan pengabdian masyarakat itu sudah terpenuhi secara akademik dan secara keuangan. Namun terkait dengan perpajakan yang harus Bapak Ibu penuhi juga itu menjadi bagian penting yang harus kita pahami bersama. Sebagaimana yang kami sebut di awal tadi, ini juga tidak lepas dari arahan bimbingan dari Ibu Direktur Ani di Direktorat PSDM KUM, yang mana kita perlu mencermati kehati-hatian dalam hal membayar pajak. Jadi tidak hanya sekedar membayar, tapi juga harus betul-betul prosedur yang benar. Nah, seperti apa prosedur, seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelaksana, peneliti, dan pengabdian. Mari kita ikuti bersama-sama materi kita hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Syaiful. Pak Syaiful, selamat pagi Pak Syaiful. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak Syaiful, di tengah-tengah kesibukan, kami mohon ya dari APBM, khususnya pimpinan kami juga semua berharap ada pencerahan nih dari Pak Saiful terkait dengan bagaimana teknis tidak hanya sekedar bayar ya, tapi ada proses, ada mekanisme, ada aturan-aturan seperti apa, dan kita ingin mendengar secara detail, secara jelas seperti apa yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu, mohon nanti arahan, sharing informasi dari Pak Saiful dan Pak Imron ya. Nah, untuk kegiatan ini nanti akan dipandu moderatornya oleh Bu Lulu, nggih Pak Saiful, karena nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan, pasti ada diskusi, tapi saya minta waktu berapa menit ini Pak Saiful? 1 jam atau 30 menit? Dan 30 menit nggak apa-apa. Nah, 30 menit. Oke. Bu Lulu, nanti kita batasi 30 menit, kemudian nanti 30 menit berikutnya adalah diskusi tanya jawab, termasuk juga Bruno. Jadi yang memoderatori kan Bu Lulu, tapi Bruno nanti juga bisa membantu kita menjawab suatu hal-hal pertanyaan yang mungkin di luar perpajakan terkait dengan hal-hal teknis yang menyangkut keuangan penelitian dan pengabdian masyarakat UM tahun 2023. Oke. Monggo Pak Saiful, dengan segala keterbukaan, monggo kami persilakan Pak Saiful. Kami persilakan waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormat Pak Hari Siswanto, dosen kami, guru kami seperti itu, dan juga Prof. Markus sebagai pimpinan LPPM, Sektor Keuangan, dulu sebagai skor programnya, program LPPM. Alhamdulillah di sini kami kebetulan diamanai begitu oleh Budir PSDMK untuk melakukan eh, semacam sharing seperti itu ya, sharing atau pendampingan ya, terkait masalah perpajakan eh, khususnya di di bagian penelitian, di kegiatan penelitian karena ada kebijakan baru ya kemarin terkait pengalian kewajiban untuk pengurusan perpajakan eh, di penelitian yang sebelumnya itu eh, ditangani oleh UM, nah sekarang dialihkan atau dilimpahkan ke peneliti seperti itu dengan model SPDJM seperti itu. Sebenarnya di dalam
perpajakan itu mungkin kita sudah sering apa ya sering sering melakukan kegiatannya sehari-hari yang dilakukan oleh BPP ataupun bidang keuangan di semua unit di UM ini. Mungkin yang memang belum berpengalaman atau belum pernah untuk melakukan itu mungkin di bidang laporannya. Karena memang pemungutan, penyetoran, dan pelaporan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah seperti itu. Dan harus match atau ini ya, harus sinkron seperti itu. Mungkin karena belum berpengalaman itu sehingga menjadi eh, agak kesulitan karena memang ya bisa dibilang ribet ya ribet kalau mudah ya bisa dijalani seperti itu Bapak. Selanjutnya nanti secara detail untuk praktek atau percobaannya mungkin nanti akan dipandu oleh Pak Imron ya eh, secara teknis detailnya ke aplikasi. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan sebatas poin-poin penting yang mungkin perlu diperhatikan dalam hal perpajakan ini. Sehingga kita minta izin untuk share share anu ya slide Pak ya, share slide. Oke, monggo Pak Imron di share screen. Bu Lulu nanti materinya bisa didapatkan dari Pak Saiful dan Pak Imron, nggih? Nggih, Bu Lulu, nggih. Iya, Bapak. Nggih. Monggo, selebihnya saya serahkan ke Bu Lulu untuk memoderatori, nggih. Monggo, Bu Lulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami akan memoderatori kegiatan pelaksanaan sosialisasi perpajakan. Untuk narasumbernya kami serahkan kepada Bapak Saiful Anwar. Kepada Bapak Saiful Anwar kami persilakan. Terima kasih. Maaf. Terima kasih Bu Lulu. Ini kami langsung saja untuk menyampaikan materinya. Izin berbagi slide. Sudah sudah tampil ya Pak ya? Sudah jelas Pak. Nggih. Sudah jelas Pak Saiful. Wow. Oke, terima kasih. Ini slide pertama. Sebagai dasar hukum perpajakan, sebenarnya kalau perpajakan itu memang apa ya sangat erat hubungannya dengan perundang-undangan itu karena terkait dengan pemungutan yang resmi yang dilakukan dan diwajibkan oleh negara kepada eh, semua wajib pajak seperti itu. Antara lain ini kami sebutkan beberapa saja ada PMK 223 yang terkait kriteria pendidikan yang tidak dikenai PPN pajak atau Undang-Undang 42 2009 tentang PPN dan pajak penjualan, Undang-Undang 36 2008 terkait perubahan Undang-Undang pajak penghasilan atau PPh 21. Ini PPh 21 ini sudah bersekian kali perubahan dan penyempurnaannya sampai sampai terakhir ini Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan juga PPN yang di atas tadi misalnya 2014 itu hanya garis besarnya nanti ada PP nomor 49 yang mengatur tentang perubahan PPN dan detailnya apa barang yang dikenai PPN dan tidak seperti itu. Ini antara lain undang-undang ini yang bisa kami sampaikan. Nah, terkait kita langsung pertama masuk ke skema untuk perpajakan bagi peneliti ya. Bagi peneliti sekarang pada keputusan terakhir itu seperti bisa dilihat di skema di layar Bapak Ibu, yaitu dari UM
Ini termasuk skema 1, kita namakan skema 1. Dari UM menggelontorkan atau mencairkan semua dana penelitian kepada peneliti dengan SPTJM atau surat pertanggungjawaban mutlak seperti itu ya. Jadi seluruh dana masuk ke peneliti, begitu juga seluruh kewajiban di sana termasuk perpajakan itu beralih ke pihak peneliti seperti itu. Nah, nanti eh, ini kalau di pihak peneliti nanti pasti ada terkait ini ya, pada saat ketua tim belanja barang dan jasa. Nah, ini bisa dibedakan menjadi empat empat macam ini yang terkait PP apa terkait dengan perpajakannya. Yang pertama, bila ketua tim atau ketua peneliti itu seorang PKP atau pengusaha kena pajak, maka dia nanti eh, sudah tidak wajib memungut PPN lagi. Nah, karena UM itu sebagai PKP itu nanti akan berhak memungut PPN seperti itu. Tapi kalau kalau bukan PKP itu tidak. Jadi yang A dan B ini PPN sama PPh 22 ini diabaikan. Jadi tidak ada kewajiban melapor ataupun menyetor A dan B seperti itu. Nah, yang C pada saat ketua belanja jasa, nah ini yang banyak sisi pajaknya. Kalau jasa nanti ketua tim wajib memotong PPh pasal 21 itu terkait dengan honor ataupun pasal 23 terkait dengan jasa sewa. Dan pasal PPh pasal 4 ayat 2 nah itu terkait dengan sewa lahan, gedung dan bangunan. Seperti itu. Terus D, atas pemotongan tersebut, ketua tim memberikan bukti potong PPh 21, 23, dan pasal 4 ayat 2. Karena nanti bukti potong ini akan dipakai oleh pemberi jasa sebagai bahan untuk laporan SPT tahun mereka. Seperti itu. Nah, ini catatannya adalah sumber dana non-APBN atau non-APBD. Artinya dana dari UM. Dana dari UM. Nah, berikutnya adalah skema 2 yang syaratnya itu sumbernya dari APBN atau BPD, terus ketua timnya PNS, ketua timnya PNS, atau yang menerima dana itu PNS seperti itu. Apabila tidak terpenuhi, salah satunya tidak terpenuhi, maka akan kembali ke skema 1. Nah, ini perbedaan antara skema 1 dan 2 ini ada di masalah PPh pasal 21. Kalau yang PPh pasal yang skema 1 ini dana non APBN, itu nanti PPh 21-nya pakai skema pasal 17. Nanti berikutnya akan disampaikan. Ini intinya yang skema 1 dan 2 ini intinya adalah perpindahan kewajiban dari UM dilimpahkan kepada ketua peneliti sehingga nanti akan menjadi kewajiban peneliti memotong atau memungut ya terus menyetorkan dan juga melaporkan atas nama NPWP peneliti seperti itu. Nah, karena itu tadi muncul kewajiban itu tadi karena UM sebagai badan pemerintah itu berkewajiban untuk memungut dan menyetorkan PPh 21, 23 dan pasal 4 ayat 2. Nah, sebelumnya kewajiban UM tadi terlimpahkan kepada peneliti. Dan UM sebagai PTNBH wajib dikukuhkan sebagai PKP karena omsetnya lebih dari 4,8 M per tahun. Ini UM ya, UM sebagai PKP. Kalau PKP nanti berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Tapi karena tadi pribadi melimpahnya ke ketua peneliti, bukan PKP, maka ini bisa diabaikan
kewajiban BKP. Makanya untuk PPN diabaikan saja. Nah, ini terkait sekilas kami sampaikan juga kewajiban BKP seperti ini atas PPN, yaitu melakukan pengkreditan pajak masukan pembelian atas BKP atau JKP. BKP juga meminta retribusi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran. Ini pekerjaannya UM, seperti itu. Mulai 1 April 2022, tarif PPN naik jadi 10 sampai menjadi 11%. Yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 tentang Undang-Undang HPP. Sekilas kami sampaikan bahwa PPN itu dulu jasa pendidikan memang tidak termasuk yang dibebaskan dari PPN, tapi sekarang adalah termasuk yang apa ya, pendidikan yang di tidak dikenai kalau dulu, sekarang dibebaskan dari PPN seperti itu. Kalau dulu bukan objek pajak, sekarang pendidikan itu sebagai objek pajak tapi yang dibebaskan dari PP nomor 49 tahun 2022 ini. Jadi ya kemungkinan suatu saat nanti akan ditarik, akan diminta PPN-nya juga. Tapi sekarang masih dibebaskan seperti itu. Mungkin kalau kita menganggap ini sebagai rambu-rambu ya. Nah, ini untuk detail PPN-nya seperti ini. Dan ini apa ya? Ini kewajiban. Kalau belanja nggak bisa. Kita lewati saja ya tentang PPN-nya. Nanti kita baca. Nah ini mungkin yang sering berhubungan nanti terkait dengan PPH. PPH pasal 21 atau PPH penghasilan. Yang sekarang menjadi acuannya adalah ini, tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPH. Tahun 2022 berlaku ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Yang tabelnya bisa dilihat di sini. Yang dulu Undang-Undang PPH itu memberikan batasan tarif 0 sampai 50, dengan RUU HPP ini maka rentangnya menjadi 0 sampai 60 juta untuk tarif 5%. Untuk tarif 15%-nya 50 sampai 250 yang dulu, sekarang 60 sampai 250. 15%. Kalau yang tarif lapisan 3 sama tarif lapisan 4 yang dulu di atas 500 juta itu 30%, berapapun nilainya. Sekarang dibatasi 500 juta sampai 5 miliar itu 30%. Dan kalau lebih dari 5 miliar per tahun penghasilan seseorang itu 5 miliar per tahun, lebih dari 5 miliar, maka tarifnya menjadi 35%. Ya, kalau bisa disimulasikan seperti ini, misalnya seorang pegawai per tahunnya 501 juta, maka cara menghitungnya adalah dengan pajak progresif atau pasal 17 itu setahun adalah ini 60 juta pertama dikali 5% sesuai tarifnya, terus 190 juta karena masuk di bawah 250, dikurangi 60 tadi tinggal 190, itu kena 15%. Yang 250 juta 25% masuk sini sampai 500, yang di sini 250, di sini 250 jadi 500 masuk 25%. Nah, lebihnya karena 501 juta, yang 1 juta itu kan masuk ring tarif 4, lapisan 4, berarti tinggal 1 juta kali 30%. Sehingga totalnya 94 juta 300 rupiah, seperti itu untuk PPh 21-nya. Sehingga di sini bisa dilihat juga kenapa kalau di akhir-akhir tahun mungkin dari perpajakan, dari seksi perpajakan kita memotong pajak Bapak Ibu itu lebih besar karena
di akhir tahun biasanya sudah menyentuh ring 3 atau 4 seperti itu. Sehingga potongannya biasanya lebih besar. Jaga ini kalau kurang bayar nanti di akhir tahunnya. Itu. Nah, terus untuk pengelolaan PPh 21 bisa dilihat seperti bagan ini pada ringkasnya. Secara ringkas bisa dilihat di alur ini, yaitu mulai peneliti, ini khususnya di peneliti ya, juga peneliti itu membuat daftar potongan PPh 21. Siapa saja yang eh, kena PPh 21 dapat honor, NPWP-nya berapa, pajaknya seperti daftar-daftar biasa standar itu. Lalu dicek apa sudah benar, kalau sudah benar, maka peneliti memotong dan menyetor PPh 21 sesuai dengan tarif. Tarif mungkin tarif golongannya atau tarif penghasilannya, dia pegawai lepas atau bukan, seperti itu ya. Nanti ada tabelnya sendiri, ada kriterianya sendiri tarif-tarifnya. Nah, kemudian dari sini setelah menyetorkan PPh 21 maka akan terbit SSP dan NTPN sebagai bukti bahwa pajaknya sudah disetor. Mungkin ini sudah sering dilakukan ya, sampai sini sudah sering dilakukan baik peneliti ataupun unit-unit. Tapi untuk yang berikutnya yaitu peneliti melaporkan SPT masa PPh 21 sesuai NPWP dan tarif masing-masing WP melalui ESPT. Nah, ini mungkin yang belum pernah dilakukan. Karena eh, dulu ini adalah dilaksanakan oleh UM ya sebagai badan. Nah, sekarang sudah pindah tanggung jawab dan kewajibannya pindah ke peneliti, maka ini akan dilakukan oleh peneliti. Nah, jadi memotong dan melaporkan ini adalah atas nama NPWP peneliti, NPWP peneliti, yaitu dengan cara melaporkannya membuat CSV dulu ya, kalau ini ya, upload data ini ya, melaporkannya melalui ESPT, membuat ada aplikasinya Pak untuk pembuatan file pelaporan ini, ada aplikasi tersendiri namanya ESPT. Nah, dari SPT itu nanti di entry satu persatu dengan detail, ini setorannya siapa, atas nama siapa, nilainya berapa, seperti itu ada keterangannya di sana. Nanti setelah selesai dari aplikasi itu akan didapatkan file CSV dan SPT induk massa. File CSV itu berisi daftar detail dari wajib pajak yang dipotong dan disetor tadi, dan SPT induk itu terdiri dari laporan SPT-nya, SPT masanya. Nah, kemudian dua file itu diupload melalui aplikasi DJP online lewat menu e-filing, yang biasanya Bapak Ibu hanya laporan tahunan melalui e-filing, sekarang laporannya bulanan karena harus SPT massa seperti itu, terkait pemotongan dan penyetoran dari transaksi yang dilakukan setiap bulannya terkait penelitian itu. Nah, setelah itu sudah selesai seperti itu. Selesai nanti menghasilkan BPE ya, bukti penerimaan elektronik seperti itu. Ini untuk PPN dan PPh-nya, karena WP-nya tidak PKP, maka tidak ada kewajiban untuk lapor PPN ataupun PPh 22. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang mungkin sering juga nanti terkait dengan pajak penghasilan pasal 23. Ini terkait dengan sewa menyewa biasanya, sewa menyewa ataupun jasa lainnya, misalnya jasa penelitian, jasa uji dan sebagainya, konsultan. Nah, ini untuk pengelolaan PPh 23 bisa dilihat di bagan berikut.
yaitu mulai peneliti membuat daftar potongan PPh 2 dan sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Ketika dia melakukan sewa atau eh, nyewa jasa, jasa penerjemahan dan sebagainya, itu kena PPh-nya pasal 23. Nanti terkait kriteria kriteria jasa atau eh, sewa mana yang mengandung PPh 23 nanti bisa dilihat di peraturan yang ada yang lebih detail. Kemudian peneliti membuat kode billing melalui menu e-billing pada laman DJP online sesuai dengan rekap tarif. Sesuai dengan rekap tarif. Jadi kode billingnya ini satu-satu ya kalau PPh 23. Satu-satu nanti dibuatkan kode billing. Terus membayar tagihan sesuai dengan kode billing. Dari pembayaran ini nanti akan muncul SSP atau surat setoran pajak dan NTPN. Ini yang paling penting ini NTPN dan SSP ini nanti dipakai untuk laporan SPT-nya pegawai yang mendapatkan rekanan yang mendapatkan dana atau yang memberikan jasa. Kemudian melaporkan melalui e-Bupot menu lapor di DJP. Nanti ada menu sendiri untuk PPh 23. Kalau tadi PPh 21 itu menunya ini ya, ESPT dan e-filing. Kalau PPh 23 itu menunya adalah e-Bupot. Seperti itu. Itu juga di aplikasi DJP online yang biasanya Bapak Ibu gunakan untuk SPT tahunan, sekarang dipakai untuk SPT masa karena kewajiban itu tadi dilaporkan setiap bulan. Nah, nanti hasil dari pelaporan itu menghasilkan BPE dan SPT masa. Mengunduh bukti potong di e-Bupot. Nah, bukti potong ini bisa diunduh di e-Bupot. Bukti potong ini biasanya diberikan ke rekanan yang kita potong PPh 23-nya untuk laporan SPT masa mereka. Seperti itu. Sudah selesai. Untuk penghasilan PPh pasal 4 ayat 2, itu prosesnya sama seperti pasal 23. Nah, cuma jasa yang ada di pasal 4 ayat 2 ini biasanya terkait dengan sewa lahan gedung dan bangunan atau pembangunan dan konsultan fisik, misalnya konsultan pengawas atau perencana atau apa, jasa konstruksi seperti itu. Hubungannya dengan pasal 4. Mungkin ini jarang nih. Yang ada mungkin di Bapak Ibu peneliti di sewa jasa lahan, gedung dan bangunan. Jika UM membeli jasa, nah ini yang terakhir ini adalah berkewajiban memotong PPh pasal 4 ayat 2 dan menerbitkan bukti potong. Prosesnya seperti PPh 23 tadi. Cuma tarifnya yang beda. Kalau pasal 4 itu 10%, kalau PPh pasal 23 itu macam-macam. Ada yang 3%, ada yang 2%, ada yang 1,5%, tergantung dengan karakteristik atau karakteristik penyedia jasanya gitu. Nah, mungkin mungkin itu sekilas prinsip terkait dengan perpajakan untuk penelitian para peneliti. Dan selanjutnya ini mungkin langsung disambung dulu ya oleh Pak Imron terkait teknisnya. Mudah-mudahan aplikasinya bisa ditampilkan karena sejak tadi pagi kita coba DJP online-nya itu lagi error gitu Pak. Mungkin karena akhir tahun jaringannya sedang sibuk dan mereka pajaknya biasanya down seperti itu. Nah, selanjutnya monggo saya serahkan ke Bu Lulu. Monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful, saya sampaikan untuk paparan materi tentang perpajakannya. Untuk selanjutnya, monggo kami serahkan waktunya untuk Pak Imron. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Waalaikumsalam. Ibu host, panelis, dan seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izinkan kami dari Seksi Anggaran dan Perpajakan untuk mencontohkan cara perhitungan, cara pelaporan, dan cara pembayaran di perpajakan. Baik, saya share screen dulu. Oh, kok disable ya? Ibu minta izin untuk share screen, Ibu. Kak Gio, bentar. Sebentar ya, Mas. Oke. Baik, Bapak Ibu, sambil kita menunggu settingan dari moderator, sebenarnya untuk pelaporan pajak ini, pemungutan, pelaporan, serta pembayaran pajak ini memiliki level medium. Kesulitannya itu di level medium, Bapak Ibu. Mungkin untuk Bapak Ibu yang jarang memegang laptop, atau jarang untuk membuka aplikasi web, mungkin agak sedikit kesulitan. Tapi nanti akan kami demokan secara detail mulai dari instalasi aplikasi, eh, memasukkan NPWP, lalu dan juga cara menginputnya seperti itu. Baik, langsung saja. Baik, di sini kami menggunakan contoh kasus ya. Kita contohkan saja secara sederhana. Peneliti A melakukan transaksi dengan UM sejumlah satu penelitian mengenai studi pertanian. Ini contoh saja Bapak Ibu. Di dalam studi pertanian tersebut, peneliti A membutuhkan uang sebesar 40 juta rupiah. Di mana dengan rincian ternyata di dalamnya itu terdapat sewa lahan. Nah, sewa lahan ternyata untuk satu kali panen dibutuhkan dana 10 juta. Maka sewa lahan ini Bapak Ibu dikenai pasal 4 ayat 2. Potongannya 10%. Lalu untuk menggarap sawah tersebut ternyata membutuhkan petani, maka kita harus membayar honor petani. Nah, petaninya ini juga kita kalkulasi dulu, misalnya kita butuh 2 orang, lalu waktunya 3 bulan, per bulannya kita gaji 2 juta, contohnya 12 juta. Lah ini terkena pasal 21 Bapak Ibu. Dikarenakan petani merupakan pekerjaan, jadi sudah profesional, kita kenai 2,5% apabila memiliki NPWP. Apabila tidak memiliki NPWP, kena 3% kalau pakai NIK. Seperti itu. Lalu membutuhkan bahan dengan total 10 juta untuk satu paketnya. Nah, karena ini Bapak Ibu beli bahan, beli barang, harusnya mendapatkan faktur dari tokonya. Akan tetapi Bapak Ibu bukan PKP, jadi tidak ada kewajiban atau tidak ada hak di dalamnya. Cuma mendapatkan faktur, cuma ya tidak bisa dipakai seperti itu. Lalu sewa traktor dan mesin panen. Nah, ini sewa ya Bapak Ibu, jadi jasa terkena pasal 23. Pasal 23 untuk sewa ini macam-macam Bapak Ibu tergantung jenis jasanya. Nanti mungkin kita contohkan ketika laporan 23. Maka didapatkan kesimpulan kewajiban peneliti yaitu memungut, menyetor, dan melapor pasal 4 ayat 2, pasal 21 dan 23. Sedangkan hak peneliti karena tadi beli bahan mendapatkan faktur pajak, tetapi tidak bisa dikreditkan karena bukan PKP. Seperti itu. Nah, ini contoh dari kalkulasinya Bapak Ibu. Misalkan tadi kan 10 juta ya sewa lahan. Maka pajak yang wajib disetor, dipungut, disetor dan dilapor itu sebesar 1 juta rupiah. Lalu sedangkan honor tadi, karena tadi 2,5%, karena misalkan petani tersebut punya NPWP, sebenarnya rumus awalnya itu bruto dikali 50% dikali 5% Bapak Ibu. Atau bruto dikali 2,5% sama. Hasilnya 50.000 per orang. Karena 2 orang per bulan jadi 100.000, karena 3 bulan jadi 300.000. Nah, untuk pemungutan dan pemotongannya itu dilakukan per bulan sesuai dengan honor yang kita berikan kepada petani tersebut. Lalu di sini bahan karena tidak ada kewajiban kita lewati, lalu sewa traktor. Nah, di sini ternyata pasal 23 sewa tersebut kena PPh 23 2% Bapak Ibu. Jadi 8 juta kali 2% ya 160.000. Maka dalam penyusunan RAB penelitian, maka itu harus kita seperkan juga kita kalkulasi di dana pajak. Cuma dana pajak tidak boleh kita pisah, tapi kita masukkan ke dalam perhitungan tiap honor ini. Jadi misalnya honor tadi kan 2 juta, berarti kita tambahkan 2,50 juta. Tapi nanti tetap DPP-nya atau dasar pengenalan pajaknya tetap kita pakai yang 20.000, 2 juta, sorry, 2 juta. Gitu. Lalu
setelah kita clear ya, sudah kita definisikan, lalu kita pretelit, kita taruh EXO, kita kalkulasi semuanya. Sekarang saatnya untuk melaporkan. Baik. Wajib pajak yang diperbolehkan menghitung penghasilan itu menggunakan norma perhitungan penghasilan itu dan melakukan pencatatan, yaitu Bapak Ibu peneliti, harus memberitahukan penggunaan norma penghitungan penghasilan itu dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan atau sesuai dengan ketentuan PMK 54 atau PMK 03 tahun 2021. Lah, untuk pemberitahuan ini, Bapak Ibu otomatis harus menghubungi KPP Bapak Ibu masing-masing. Beserta juga mungkin opsional Bapak Ibu meminta sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik merupakan kredensial Bapak Ibu untuk dalam pelaporan pajak. Dengan adanya sertifikat elektronik itu juga bisa juga untuk mewakilkan atau mempermudah Bapak Ibu dalam pelaporan pajak. Jadi misalkan saya contohkan mungkin ya, bisa keluar nggak ya? Oh ya, nggak keluar nih. Hmm, gimana ya? Di Zoom ini mungkin ya. Lalu oke. Hmm, silakan. Nah, ini dia Bapak Ibu contoh dari sertifikat elektronik. Sertifikat ini bisa Bapak Ibu daftarkan dengan mengisi form-form khusus yang telah disediakan oleh kantor pajak. Jadi selain memberitahukan kalau bahwa kita memungut dan membukukan perpajakan, kita juga meminta sertifikat elektronik. Nanti formnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Share screen. New share. Formnya, formnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti diisi dari rumah, dilengkapi NPWP, NIK, fotokopinya dan NPWP dan NIK apa KTP asli, lalu dibawa juga ke sana. Nanti kami berikan contoh formnya untuk dipelajari. Lalu setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban di atas, kita sekarang memasuki cara pelaporannya, Bapak Ibu. Untuk cara pelaporannya itu tergantung dari jenis pasal atau pajak yang kita laporkan. Bila kita memungut pasal 21 yang dari honorer tadi, kita menggunakan aplikasi ISPT juga. Nah, di sini juga ada pasal 26 yang sudah dijelaskan oleh Bapak Syaiful tadi. Bila kita memberikan honor kepada orang luar negeri atau non-WNI, masuk pasal 26. Lalu apabila kita memungut dan menyetor pasal 23 dan 4 ayat 2, kita menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi. Nanti akan saya contohkan. Jadi secara garis-garis besarnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti dokumennya disiapkan dulu. Kita pungut, kita setor pakai kode billing. Lalu kita lapor pakai aplikasi SPT. Nah setelah selesai dari SPT, kita download hasil CSV dan SPT induknya. Kita lapor kembali ke e-filing. Langsung saja. Hmm. Jadi seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan kami berikan link di Google Drive. Jadi linknya akan berisi aplikasi, ada Crystal Report Runtime, diinstal dulu, dan single installer untuk SPT PPH 21. Setelah diinstal, Bapak Ibu bisa pergi ke Program Files, lalu ke DJP, lalu ke aplikasi SPT masa 21 dan 26. Seperti itu. Bapak Ibu bisa menjalankan aplikasi .exe ini. Tapi sebelum menjalankan, Bapak Ibu cek terlebih dahulu di database-nya ini. Apakah berisi database kosong atau tidak. Kalau sudah berisi database kosong, Bapak Ibu bisa langsung menjalankannya. Setelah dijalankan, Bapak Ibu pasti akan menemui error seperti ini. Regional setting pada OS Windows tidak ditetapkan pada pilihan Indonesia. Nah, ini merupakan error yang pertama Bapak
ditemui kalau Bapak Ibu menginstal aplikasi SPT. Bapak Ibu bisa buka kontrol panel, lalu pilih region, lalu pilih nanti Indonesia. Seperti itu. Kita ubah dulu Bapak Ibu. Indonesia, HIJKL. Indonesia. Apply. Oke, lalu kita keluar dari aplikasinya, lalu kita jalankan kembali. Share screen lagi, aplikasi yang sudah muncul. Nah, setelah muncul dari aplikasi ini, Bapak Ibu, nanti muncul database yang kosong tadi. Bapak Ibu bisa pilih DB. Oke, di sini ada error lagi ternyata Bapak Ibu. Tidak terdapat akses database engine 2007 pada komputer. Salah satu prasyarat dari aplikasi SPT ini yaitu menginstal Microsoft Access, Ibu, Bapak Ibu. Biasanya kami menggunakan Microsoft Access 2007 atau 2010. Seperti itu. Karena ini komputernya baru, jadi masih belum kami install. Nanti setelah diisi, Bapak Ibu bisa masuk di menu pilih SPT dan buat SPT Desember 2012. SPT tersebut nanti kita olah di isi SPT dan kita cetak hasilnya di CSV di sini Bapak Ibu. Setelah itu secara general kita laporkan di DJP-nya masing-masing. Bapak Ibu bisa masuk ke akunnya DJP, lalu Bapak Ibu bisa masuk ke profil dulu. Bentar, saya share screen lagi. Bisa masuk ke profil, lalu melengkapi KTP, pemadanan KTP, dan data KLU, data pekerjaan Bapak Ibu. Setelah valid, Bapak Ibu bisa aktivasi fitur di sini, yaitu e-Bupot unifikasi dan EPBK. Nah, EPBK nanti ini fungsinya nanti kalau Bapak Ibu salah lapor, Bapak Ibu bisa merubah jenis dari perpajakannya atau masa dari perpajakannya. Setelah itu kita masuk ke menu lapor Bapak Ibu dan masuk ke menu e-filing. Seperti itu. Di e-filing, ini biasanya Bapak Ibu kan laporan SPT tahunan di sini. Itu Bapak Ibu bisa masuk ke menu buat SPT. Ketika ada pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Bapak Ibu pilih ya. Nah, di sini terdapat fitur untuk upload CSV yang sudah kita olah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kami tidak bisa mencontohkan yang SPT tadi karena Microsoft Access-nya belum kami install. Mungkin untuk pertemuan berikutnya mungkin akan kami contohkan secara detail. Lalu di menu upload SPT. Nah, disinilah yang kita upload nanti file ekstensi CSV dan SPT induk yang kita dapatkan setelah kita olah di dalam aplikasi ESPT pasal 21 dan 26. Seperti itu. Ini yang kewajiban di PPH 21 Bapak Ibu dan 26. Kita lanjut di kewajiban pasal 23. Untuk kewajiban pasal 23 dan 4 ayat 2 sebenarnya sama seperti yang dituliskan di PPT tadi, siapkan dulu data-datanya, lalu dikalkulasi pajaknya, lalu Bapak Ibu bisa masuk ke menu lapor, pra pelaporan, dan e-Bupot unifikasi. Ya, baik error. Baik Bapak Ibu, dikarenakan akhir tahun, pelaporan PPH pasal 23 sudah mulai dilakukan oleh wajib pajak seluruh Indonesia. Jadi bertabrakan ya, sehingga down untuk di e-Bupotnya. Cuma mungkin nanti saya kasih gambaran di PPT, sebentar saya share lagi di PPT. Itu di e-Bupot unifikasi itu sebenarnya sangat mudah sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk e-Bupot, lalu masuk ke pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23. Lalu di situ nanti Bapak Ibu bisa pilih menu rekam pajak. Setelah itu Bapak Ibu merekam NPWP-nya dulu atau bisa menggunakan NIK. Cuma biasanya kalau pakai NIK itu untuk sampai saat ini tuh persentasenya itu berbeda dengan NPWP untuk beberapa jenis pajak tertentu. Setelah itu di berikutnya dilengkapi pajak penghasilan yang dipotong dipungut, berapa nilainya, lalu dokumen dasarnya.
dan lain sebagainya sampai nanti diposting dan dilaporkan. Seperti itu. Sebenarnya mudah Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu eh, mendesain dari awal dari Excel lalu menginput satu persatu, insya Allah saya yakin itu sangat mudah sekali. Baik, demikian presentasi dari saya. Mungkin ada banyak yang tidak paham karena memang ada kendala tadi di SPT-nya masih tidak jalan. Mungkin akan kami jelaskan kembali di lain kesempatan untuk lebih detail dari pelaporan PPh satu melalui ISPT. Kemudian kami kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali Imron atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka 3 penanya untuk sesi pertama. Kepada Bapak Ibu, kami persilakan. Mungkin diberi kesempatan raise hand yang didahulukan Bu Dudu barangkali. Minta raise hand. Kami buka pertanyaan juga dari chat, nggih. Untuk Pak Saipul dan Pak Ali Imron, mungkin bisa bantu menjawab. Ada pertanyaan, apakah semua mulai berlaku tahun ini? Kalau iya, apakah LPPM atau pihak yang terkait ada yang bisa kami datang untuk ke tempat konsultasi? Yang kedua, izin bertanya, jika peneliti sudah terlanjur membayarkan pajak sesuai dengan tutorial yang waktu itu di-share oleh Bu Retno, bagaimana Nj? Mungkin nanti Bu Retno bisa membantu menjawab juga terkait pertanyaan dari Bapak Ibu peneliti yang lain. Sementara 2 itu saja mungkin bisa dibantu menjawab Bu Retno atau dari pemateri Pak Saiful Anwar ataupun Pak Al Imron. Monggo. Baik, akan coba kita jawab untuk yang terlanjur ya, yang terlanjur setor dengan pakai NPWP UM seperti kemarin, nanti akan bisa kita lakukan PBK atau perbaikan pembukuan ya. Nanti pindah pindah NPWP pindah NPWP dari UM ke peneliti seperti itu. Nanti agar selanjutnya bisa diproses oleh peneliti terkait pelaporannya seperti itu tuh. Cuma kayaknya ya butuh waktu ini kayaknya ya butuh waktu dan eh, ketelitian seperti itu. Mungkin Pak Imron bisa menambahkan detailnya. Monggo Pak Imron. Baik, apabila sudah terlanjur di-setor ya Pak ya? Nggih. Baik, kalau sudah terlanjur di-setor, karena kewajiban ini berada di tangan peneliti, kita dicek dulu di SSP-nya itu NPWP-nya atas nama siapa. Apabila atas nama UM, Universitas Negeri Malang, maka kita harus PBK-kan SSP yang telah terlanjur disetor ke NPWP peneliti. Untuk tata caranya, karena ini NPWP UM ya, eh, saya kasih gambarannya umumnya aja saja ya. Jadi pertama-tama masuk ke DJP, Nggak ada yang ngetes. Nggak oncer kan? Nggak oncer ya, Mas. Belum ada ya, Mas. lalu ke menu layanan, Tanya malah. lalu di menu EPBK. EPBK ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu melakukan pemindah bukuan itu harus disertai dokumen-dokumen pendukung. Salah satunya kalau misalnya pindah NPWP itu harus ada surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai per SSP. Misalnya SSP-nya ternyata di situ ada PPh satu cuma 15.000 ya. Karena kewajibannya untuk menandatangani materai ya lumayan Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti NTPN-nya dimasukkan di sini, lalu diklik cari. Nah, setelah muncul di sini, nanti Bapak Ibu bisa rubah NPWP
WP-nya, wajib pajaknya, serta jenis pajaknya apabila terdapat perubahan beserta masanya. Lalu alasannya diberikan alasannya, dan untuk file lampirnya yaitu eh, surat pernyataan persetujuan untuk melakukan pemindah bukuan. Nanti kami berikan juga contoh filenya, nanti Bapak Ibu di link Google Drive, nanti akan saya tambahkan. Seperti itu. Hmm. Pak Imron, Pak Saiful. Oke, kami sampaikan kalau informasi yang kami berikan ke semua peneliti dan pelaksana pengabdi itu NPWP yang digunakan untuk membayar atau memungut itu NPWP penerima dana. Jadi dari peneliti sendiri atau pelaksana pengabdi tidak menggunakan NPWP UM. Yang menjadi PR bagi kami tinggal melaporkan saja. Jadi insya Allah beberapa sudah membayar, hanya tinggal melaporkan saja. Kita belum dapat apa SSP-nya apa-apa. Kalau bukti pembayarannya sudah ada semua. Insya Allah banyak yang sudah bayar. Terima kasih Bu Retno. Semoga jawaban dari Bu Retno, Pak Ali Imron, dan Pak Saiful bisa diterima oleh Bapak Ibu peneliti penanya. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Bu Yuslinda. Izin bertanya, untuk semua skema penelitian baik dana PNBP, DRTPM, dan eksternal lainnya, dalam hal ini dana RIM dan BRIN LPDP dibayarkan dengan NPWP Ketua Peneliti. Untuk berikutnya, kalau sudah membayarkan dengan menggunakan kode e-billing dari NPWP Peneliti, bagaimana nggih? Terus satu lagi, bertanya apakah lapor pajak harus melalui aplikasi desktop dulu, apa tidak langsung melalui web DJP? Terima kasih. Mungkin 3 pertanyaan tersebut bisa dibantu dijawab oleh Bu Retno, Pak Ali Imron, maupun Pak Saiful. Terima kasih. Baik, untuk yang sudah membayar atau menyetor melalui e-billing dari NPWP peneliti, berarti ya bisa dilanjutkan untuk pelaporan SPT-nya seperti itu dengan bukti setor dan NTPN dari bukti pembayaran tadi. Misalnya bayarannya lewat bank atau lewat ATM seperti itu, nanti ada NTPN-nya juga untuk pelaporan. Terus untuk apakah harus melalui ESPT? Ya, aplikasi desktop itu iya. Kalau untuk PPh satu iya, khusus PPh satu. Kalau langsung melalui web DJP, itu untuk pasal 23 dan pasal 4 atau 26. Dan seperti itu, Pak. Untuk Baik, mungkin ada tambahan dari Bu Retno atau Pak Ali Imron untuk pertanyaan tadi. Baik, untuk yang apakah harus melalui aplikasi desktop itu memang harus, Bapak Ibu. Jadi untuk sampai saat ini, aplikasi itu sudah berumur ya kurang lebih 1 dekade, Bapak Ibu, sudah 10 tahun lebih. Memang dari dulu sampai sekarang menggunakan aplikasi SPT Desktop untuk pasal 21 dan 26-nya. Untuk 23 dan 4 ayat 2 itu bisa melalui aplikasi khusus yang 21 26 memang aplikasi ESPT seperti itu. Baru bisa dilaporkan melalui e-filing CSV-nya tadi. Baik, seperti itu. Oke. Izin Pak Saiful sama Pak Imron, beberapa waktu yang lalu kami mengarahkan peneliti membayar melalui penerbitan kode billing di lamannya DJP online di akun masing-masing ketua peneliti. Nah, di tutorial tersebut juga kami pandu bagaimana cara membayar PPh 21 dan PPh 23 sampai sukses melakukan pembayaran. Tapi saya memang belum pernah mencoba untuk aplikasi yang lewat desktop ini untuk pelaporannya. Nanti saya
mau ngangsu ke Pak Imron sama Pak Saiful ya. Nanti untuk membantu peneliti kalau kesulitan melaporkan pembayaran pajaknya. Matur nuwun. Oke, oke, monggo Bu. Dan yang paling nggak enak itu kalau terkait dengan perpajakan itu masalah jadwal, Bu. Masalah jadwal terlambat lapor itu ya lumayan seperti itu. 500-an ribu kalau 500.000. per bulan ya. Itu nanti yang bisa yang memisahkan itu di situ. Tidak seberapa setorannya tapi begitu telat kita kenanya ya seperti itu. Makanya undang-undangnya seperti itu ya repot seperti itu. Ya. Nggih. Pak, satu lagi boleh menanyakan kalau misalnya ini dana kerjasama yang tanda tangan kontraknya itu Ketua LPPM. Ketua LPPM menugaskan peneliti untuk menjadi pelaksana pekerjaan. Yang memproses pajaknya Ketua peneliti itu atau bisa melalui LPPM. Eh, yang kami pahami kemarin itu, yang terakhir itu kepada ketua peneliti seperti itu. Ya, apa di SPTJM-nya itu, yang tanda tangan SPTJM siapa seperti itu. Baik, matur nuwun. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk tahap pembayaran pajak, apa tetap bisa menggunakan tutorial yang di-share sebelumnya oleh Bu Retno? Untuk yang kedua, izin bertanya, untuk pengabdian mahasiswa, apakah juga harus menginstal aplikasi tersebut? Sedangkan untuk contohnya, tadi harus mengisi NPWP, sementara mahasiswa belum memiliki NPWP. Apakah hal ini berlaku untuk penelitian atau pengabdian juga? Selanjutnya, untuk memastikan kembali kapan terakhir pelaporan penelitian dan pengabdian ini dilaksanakan untuk menghindari denda yang seperti disampaikan tadi. Terima kasih. Monggo dibantu dijawab oleh Bu Retno, Pak Saiful maupun Pak Ali Imron. Ya, untuk penelitian mahasiswa, maksudnya mahasiswa yang melaksanakan gitu, aku. Iya, kan ada skema yang apa namanya untuk mahasiswa juga. Jadi yang SPTJM itu, yang tanda tangan SPTJM itu mahasiswa seperti itu ya. Iya. Iya. Iya, soalnya kita belum nemu sih. Ya, nanti kalau itu mungkin nanti kita konsulkan lagi ya. Cuma intinya kemarin yang jadi patokan itu adalah SPDJM itu eh, menjadi sebab berpindahnya kewajiban UM kepada penerima, kepada pelaksana pengelola dana seperti itu, kepada eh, pelaksana kegiatan berpindah ke pihak NPWP-nya penerima seperti itu, penandatangan SPTJM terkait mahasiswa atau dosennya kemarin tidak belum ini ya belum dibahas seperti itu. Terkait untuk menghindari denda ini bisa dilakukan segera melaporkan ketika itu sudah memungut dan menyetor, segera melaporkan sesuai jadwalnya. Kalaupun nanti ada kekeliruan, nanti bisa diperbaiki, dilakukan perbaikan seperti itu. Yang penting jadwalnya itu harus ditepati. Ketika memungutnya kapan, harus segera menyetorkan, dan juga jangan sampai telat untuk melaporkan. Mungkin yang bisa kita usahakan seperti itu. Terima kasih Pak Saiful. Mungkin dari Bu Retno atau Pak Ali Imron ada yang ingin membantu menjawab dari pertanyaan yang disampaikan dari chat. Eh, mungkin sebaiknya membuat NPWP boleh aja, apa-apa. Cepat kok prosesnya. Kalau lewat online itu cepat banget memang.
Ngaten Pak Imron, Pak Saiful. Sebetulnya mudah kok membuat NPWP, apalagi sekarang sudah terintegrasi sama NIK. Oh iya, terkait NPWP itu bahkan sudah wajib pakai NIK. Nanti ada ini ya pemutakhiran NPWP itu. Jadi semua enggak semua warga negara Indonesia yang punya NIK mestinya nanti punya NPWP seperti itu. Dan sekarang sudah mulai diberlakukan ya. Kalau nggak salah mungkin tahun depan ya. Tahun depan apa kapan Pak Imron yang wajib itu? Enggak ada NPWP lama sudah enggak ada lagi. Yang ada itu pakai NIK seperti itu. Kecuali badan ya, kecuali badan. Kalau pribadi itu semuanya pakai NIK seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya kami buka pertanyaan dari Ibu Dita Ayu Eka. Kami persilahkan Ibu Dita. Bu Dita yang sudah angkat tangan mungkin bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Baik, mungkin Bu Dita masih sibuk. Untuk selanjutnya kami sampaikan lagi pertanyaan berikutnya. Apakah boleh meminta link aplikasi desktop untuk pembayaran pajak? Selanjutnya, apakah SPJ yang kita masukkan ke ASIK UM itu bisa digunakan sebagai acuan pembayaran pajak-pajaknya? Yang ketiga, mohon info tentang pajak hibah publikasi, disertasi, dan ketuanya atas nama dosen pembimbing pertama. Mungkin 3 pertanyaan itu bisa dibantu dijawab dulu oleh Pak Saiful, Bu Retno, ataupun Pak Ali Imron. Terima kasih. Untuk di aplikasi ASIK ya, pajaknya itu bisa dipakai acuan membayar. Cuma apa kemarin itu masih ada kesalahan redaksi pada saat dicetak. Di aplikasi sudah benar kalau itu PPh 21, tapi ketika dicetak di situ tertulis PPh-nya 23 semua. Mohon maaf, akan segera kami update untuk yang cetaknya. Kemudian Boleh meminta link untuk aplikasi desktop tadi. sudah ada di draft tadi ya Pak Imron ya. Ya, sudah di-share di Sudah kolom ada chat ya Bapak Ibu. di-share Bisa di kolom chat. di-download, bisa Monggo. dibuka. Di situ juga saya share tanggal-tanggal pelaporannya untuk PPh 21 yang dikenai pada bulan Desember ini Bapak Ibu. Wajib untuk dilapor sebelum tanggal 10 Januari 2024. Untuk pasal lainnya juga sudah kami detailkan ada di link tersebut, baik pasal 23 maupun 4 ayat 2. Terima kasih. Untuk pajak yang hibah publikasi itu, mungkin bisa dibantu dijawab. Pembayarannya oleh ketua atas nama dosen pembimbing pertama atau bagaimana? Yang tanda tangan di SPTJM. Jadi yang wajib melaporkan dan memungut pajak itu yang bertanda tangan di kontrak dan di SPTJM. Ketua penelitinya. Mungkin bisa saya sampaikan juga nih Bu Retno, mohon koreksinya, misal ada yang hibah skripsi ataupun tesis disertasi itu kan ketua penelitinya tetap oleh dosen. Nah, itu SPTJM beliau yang tanda tangan. Jadi untuk pembayaran pajak bukan mahasiswanya, NPWP-nya pakai dosennya Dosen. tersebut kan ya. Oke. Mungkin itu saya bisa menambahkan. Untuk selanjutnya, saya izin sampaikan juga pertanyaan berikutnya.
Kalau tidak salah diinfokan kepada peneliti perlu mengunjungi KPP untuk meminta lembar pembayaran. Bagaimana jika KPP peneliti di luar Jawa Timur? Apakah harus mengunjungi KPP sesuai NPWP peneliti? Untuk selanjutnya bertanya bagaimana ada himbauan wajib untuk menginstal aplikasi tersebut dan untuk mengelola pajak ini. Sebentar, ini tadi kayaknya sudah terjawab. Baik. Apakah pelaporan hanya bisa dilakukan dalam satu aplikasi atau Windows, satu pelaporan wajib pajak? Jadi masing-masing harus melaporkan dengan komputer yang berbeda-beda. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Ali Imron atau Pak Saiful dan Bu Retno. Jadi untuk yang KPP tadi yang apabila Bapak Ibu KPP-nya ternyata di luar Malang atau di luar Jawa Timur, memang harus wajib mengunjungi KPP masing-masing Bapak Ibu, sesuai yang tertera di NPWP masing-masing. Untuk yang aplikasinya yang tadi misalnya eh, apakah satu laptop bisa lebih dari satu orang, pertanyaan gitu. Misalnya apakah satu laptop lebih dari satu peneliti? Bisa Bapak Ibu. Yang penting adalah di database-nya. Database-nya itu di-rename sesuai dengan nama masing-masing peneliti. Misalkan di satu prodi atau jurusan ada 10 peneliti pakai satu laptop Windows gitu. Di dalamnya ada NPWP masing-masing tiap peneliti. Bisa Bapak Ibu. Cuma harus diperhatikan ketika laporan nanti tidak boleh bercampur antara satu data yang ada di satu peneliti bercampur dengan peneliti lainnya. Jadi harus dipisah. Jadi ketika input harus benar-benar hati-hati. Oh, ini masuk ke database-nya peneliti A. Oh, ini masuk ke database-nya peneliti B gitu. Itu bisa Bapak Ibu. Untuk penginstalan aplikasi juga, misalnya Bapak Ibu mengalami kendala nih, kok error terus ya, kok nggak bisa. Bapak Ibu bisa mengunjungi KPP masing-masing, lalu menuju ke loket TPT untuk menginstalkan aplikasi ESPT tersebut. Bisa juga nanti sekalian nanti minta sertifikat elektronik atau minta atau melaporkan bahwa Bapak Ibu memungut pajak seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Saiful Anwar. Oh iya, tadi masalah yang ke KPP harus mengunjungi daerahnya itu terkait, maksudnya terkait sertifikat elektronik ya. Mungkin terkait permintaan itu memang harus pribadi datang sendiri ke kantor DJP untuk mengurus SE atau surat elektroniknya, sertifikat elektroniknya seperti itu. Kemarin kami sudah coba konsul ke DJP, nah itu menyampaikan Pak apakah bisa dengan surat kuasa ataupun kolektif seperti itu agar mempermudah untuk pengurusannya. Ternyata dijawab tidak bisa dan itu memang harus diurus oleh pribadi pemilik NPWP masing-masing seperti itu. Terima kasih Pak Saiful. Mohon izin saya scroll lagi ke atas, kayaknya tadi ada yang terlewat untuk pertanyaan dari Bapak Ibu peneliti. Mohon izin bertanya. Misalkan dalam RAB maupun SPC penelitian tidak ada pengeluaran penelitian yang masuk pada PPH 21, 23, dan PPH 4 ayat 2, apakah harus tetap mengisi SPT di DJP online? Yang kedua, apakah para peneliti bisa mengecek riwayat tagihan pajak yang belum terbayarkan? Untuk satu lagi, untuk format laporan seperti laporan SPJ sebelumnya atau laporan seperti apa nggih yang kemudian laporannya diserahkan kemana? Mungkin itu saja 3 pertanyaan yang bisa dibantu dijawab. Baik, kalau masalah mengisi SPT DJP online itu memang itu adalah kewajiban ketika aktivitas yang menimbulkan pajak itu adalah ada seperti muncul. Kalau tidak ada transaksi yang memunculkan BPH baik 21, 23 maupun pasal 4 ayat 2 ya berarti yang nggak wajib melaporkan seperti itu, yang tidak ada yang dilaporkan seperti itu. Terus
mengecek riwayat pajak atau tagihan yang mungkin belum terbayarkan. Nah, ini yang tahu penelitinya. Mungkin dari daftar kegiatan atau RAB atau hmm, pembukuan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu bisa dicek seperti itu. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, kami akan tutup untuk sesi pertanyaan. Sepertinya sudah paham semua ya Bapak Ibu terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu insya Allah sudah terjawab semuanya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Untuk selanjutnya saya sebagai moderator mohon izin diri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Sekretaris LPPM, Bapak Hari Suswanto. Terima kasih. Ya, makasih Bu Lulu atas pemandunya untuk diskusi kita di webinar ini. Makasih juga untuk Pak Saiful dan makasih juga untuk Pak Imron dan juga Bu Retno. Bapak Ibu, tentunya ada sekian banyak Bapak Ibu yang dalam kesibukan ini masih belum bisa mengikuti informasi atau mengikuti acara ini. Kami LPPM masih tetap akan memberikan atau memfasilitasi dengan rekaman yang sudah kami lakukan. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, linknya akan kami unggah di internal, kemudian internal 1, 2, 3, 4, maupun 5 dan 6. Mohon maaf Bapak Ibu, saya pakai masker karena banyak seliuran orang. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dan sekali lagi mohon maaf atau kami dalam hal menyampaikan Pak Saiful dan Pak Imron dan tim kami ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai pengunjung, kami mohon Pak Markus, Bapak Ketua, untuk menutup sekaligus memberikan statement penguatan pada para peneliti dan para pelaksana pengabdian untuk 2023 sekaligus juga untuk pencerahan di 2024. Kami persilakan Prof. Markus sekaligus menutup. Atau Pak Ketua lagi daring ya, Bu dulu? Ketua masih rapat ini tadi dengan PR3, maaf. Oke, baik Bapak Ibu, karena Pak Ketua sedang rapat, maka langsung kami tutup aja. Kita tutup acara webinar ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi, makasih pada Bapak Ibu pelaksana penelitian dan pengabdian, para penyaji dan support kami. Oke, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ipul, Pak Imron, Pak Anwar, Pak Sek, Mbak Ren, Pak Sobran dan semuanya. Sobran. Oke, bisa di close record-nya Pak Sobran dan